yang tahu industri dan kapasitas gue bilang setelah gue liatin video itu kan. Ya dia bilang situ, ya udah non siapin budget buat Anggi 70 juta sehari sutradara. Sehari nggak salah denger sebulan? Enggak. Setahun? Enggak, karena di industrinya memang segitu. Even lu cuman bikin video 1 menit, 2 menit, 3 menit, seterusnya. Dan yang senior itu gue tanya lagi ya di 200-300 juta sehari. Director aja. Kalau gue kan kemarin pas solo semuanya gue kan sutradara, videographer, scriptwriter, lighting operator, ya semua gitu, editor. Ya itu sutradara aja, harga sutradara aja. Talent itu 30 juta Win sehari. Dan itu dia nggak harus terkenal. Yang penting dia punya keahlian aja untuk mengisi di peran itu. Ya gue pernah ditawarin, bukan ditawarin ya, maksudnya gue ini baru-baru ini kok 2-3 minggu yang lalu. Dia berani gitu mengeluarkan harga ke gue segitu. Unbelievable. Gue ngerasanya gue selama 11 tahun ngerasa gak sia-sia lah. Terus ya gue juga bilang prinsip gue ke dia. Gue juga pernah cerita ke lu kan, kalau di tahun depan gue gak stabil, gue mau berhenti dari foto video dari industri ini. Ya gue harus survive juga kan, gitu. Gue realistis, gue mau tinggalin at all. Gue tanya ke dia pendapatnya ya dengan gue yang pengen seperti itu. Ya dia bilang, janganlah, ngapain lu keluar. Gue yang gak punya bakat aja, yang gak ngerti sama sekali video itu apa dulu, bisa sampai sejauh ini gitu. Gimana lu yang emang punya bakat gitu. Lu itu cuman berkembang di tempat yang salah. Itu satu quotes ya mungkin. Iya, bisa juga. Yang lu udah berada di jalur yang tepat nih, right path, di jalan yang lu pilih. Tapi ternyata jalan namanya jalan ya, karena kan yang bercabang gitu. Iya, itu kan choices gitu. Ya pada akhirnya dia nyuruh gue ke Jakarta lagi. Banyak orang-orang yang butuh talenta kayak lu gitu, apalagi masih muda. Ya gue bilang gue gak bisa, gue punya Epic. Dengan notabene tawaran 70 juta, start from 70 juta sehari. Iya, gue udah masuk junior director. Dan lu tau? Bukan gue tolak, itu maksudnya dia gak ngasih chance. Dia ngasih sih sebenarnya. Dia ngasih ya, tapi itu setelah gue ketemu. Gue pikir kan, jadi gini, setelah gue cerita itu, yang tadi dia bilang gue udah masuk ke junior director, akhirnya dia nawarin. Sebenarnya dia belum menawarkan maksudnya tadi tuh, cuman setelah cerita itu tuh dia beneran nawarin. Ya udah ntar lu gue bawa ke Jakarta. Terus gue bilang, ya gue harus nyiapin apa nih bang gitu, CV kah, PDF apa, portofolio kah? Nggak usah lah. Terus ya udah gue yang bawa. Ngeri ya, gue langsung dapat jalur dalam anjing dengan satu karya doang, The World Treasure Nusantara yang barusan sekarang. ya itu doang. Ya gue bilang tetap aja gue nggak bisa permanen ya, karena gue punya Epic. Kalau freelance gue mau gitu. Oh man. Karena Epic, gue bilang ke dia, Epic itu mimpi gue juga, way of my life juga. Gue bisa sampai ke titik ini kalau nggak ada Epic nggak mungkin. Gue banyak belajar hidup tuh dari Epic gitu. You don't live the past. Iya. Jadi gue, kalau lu tanya tadi 70 juta atau berapa lah gitu ya, puluhan, gue bisa-bisa aja
gitu dari sekarang, misalnya gue ngemis, bukan ngemis ya ketemu lah sama effort lah gitu buat kesana. Menurut gue bisa gue jualan karya gue, jualin, karena gue cukup proud gitu, gue punya orang bilang masterpiece gitu ya, terus gue ngerjainnya sendiri. Suatu kebanggaan yang Sometimes gue ngerasa itu bangga, sometimes itu juga crazy gitu ya, gila juga. Tapi ya gue orang yang suka push limit, jadinya gaspol aja gitu. Dan ternyata ada price-nya. Dan setelah 11 tahun berkarya, akhirnya lo tetap bertahan dengan motivasi lo pengen terus belajar dan ini passion lo. Yes, ini bukan cuma passion ya sekarang, gue nyebutnya way of life. Way of life, ini way of life. Lo 11 tahun dengan berbagai rintangan, lo nggak ada apa. Lu masih lanjut dengan buta warna lu juga, lu masih bisa lanjut dengan sampai titik sekarang yang bisa dibilang udah profesional dengan 70 juta sehari yang dibilang oleh senior gitu ya, bisa dibilang. Itu a lot of money bro. Gue belum pernah dapet project segitu, meskipun gue sering dimarahin ya sama teman-teman gue yang di industri juga, yang memang sudah tahu lah skill ini bayarannya berapa, skill ini bayar. Gue sering dimarahin karena banyak ngambil project di bawah 10 juta. Ya gimana lagi, gue harus hidup. Ini gue baru cerita di YouTube baru 2 kali berarti, ini yang kedua. Yang pertama itu di channel abang gue juga. Nah, kalian bisa cek channel Anggi, channel abangnya, make sure to subscribe and check this video because a lot of outstanding videos there yang masih ya. Komen juga di channelnya, keren banget. Dan bisa dibilang mungkin terakhir ya. Oke. Enggak, ini kedua terakhir. Oke. Lu bisa dong kasih tips ke teman-teman di luar sana yang mereka kadang banyak ya, gue dengar cerita dari mereka juga. Even mereka mau milih kampus aja bingung. Udah masuk kampus, mereka bingung sehari-hari. Udah gitu, mereka bingung ke depan mau gimana. Mereka bingung milih antara passion sama karir di dunia yang mereka mungkin tidak terlalu nyaman bisa dibilang. Dan di sini menurut gue lu salah satu orang yang bisa memberi satu masukan buat mereka. Yang bisa, yang let's hope sangat membantu buat mereka. Oke. Ya, tips dari gue ya, belajarlah memperhitungkan keputusan yang diambil. Jadi ini berlaku untuk segi kehidupan apapun ya, mau milih kampus kek, terus nantinya mau fokus ke matkul apa, every decision of your life lu coba perhitungin. Itu nantinya lu menjadi orang yang realistis. Menjadi orang yang realistis itu adalah orang yang bakal survive di dunia ini. Itu kuncinya. Kadang kalau lu gila sama passion lu gitu ya, ternyata passion lu nggak bisa bikin lu bertahan sama hidup gitu ya. Makan tuh passion. Ada yang ngerti gak lu? Kalau lu memang mau hidup dengan passion lu build dari sekarang. Apalagi teman-teman yang masih baru masuk kuliah ya, maksudnya masih young gitu ya, masih banyak kesempatan gitu. Wah banyak banget men, serius. Gue udah tahu secara industri kreatif itu, wah gila banyak banget chance-nya, serius. Mau ke luar negeri pun lu banyak dibutuhin gitu. Mau copywriter aja ya, yang tukang bikin caption kasar. Nggak cuma itu sih gitu. Cuma salah satunya itu banyak yang dibutuhin. Dan serius. Itu memang banyak kan orang yang suka nulis tapi nggak tahu. Betul. Gue harus. Nah itu that's why gue bilang nantinya ketika lu belajar ngambil keputusan, lu tuh melatih otak lu untuk open mind gitu ya. Lu berpikir lebih bercabang, lebih dari 2 sisi, dari 3 sisi, wah gitu ya. Nantinya lu bakal dapat banyak wawasan. Oh kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gimana? Ya itu yang tadi gue bilang. Kalau lu udah choose, misal gue jadi penulis gitu ya, lu nantinya bakal bertanya kan ke diri lu sendiri, gue mau menjadikan ini sebagai hobi aja atau sebagai karir gue. Kalau lu berpikir ini menjadi karir lu,
lu bakal berpikir juga kan, gimana nih caranya biar ini menjadi karir gue, ya. Berarti misalnya tulisan gue secara quality gitu ya, seperti apa gitu di industri yang sekiranya itu diterima atau dalam tanda kutip profesional gitu. Itu dulu yang dikejar. Setelah itu lu udah bisa gitu ya, progresif dengan ya lu share tulisan lu ke siapa terus banyak yang oke, ya lu coba pahamin lagi selanjutnya di industri itu penulis itu gimana, apakah ke novel kah ataukah ke buku pelajaran kah, ya nggak, atau ke majalah kah, atau ke film kah jadi scriptwriter, itu kan semua bisa, atau sosial media gitu, banyak gitu, wadahnya gitu. Cuman lu mau nggak pahamin industrinya gitu. Setelah lu pahamin kan lu nantinya bisa nge-breakdown apa aja yang harus lu capai kayak gitu. Oh tulisan lu dulu, oh komunikasi lu dulu misalnya, oh abis itu relasi lu, oh harus apa dulu nih, kayak gitu. Jadi lu kejar satu-satu gitu. Begitupun juga ketika ini menjadi hobi, berarti kan lu juga memilih kan karir lu untuk menjadi apa nih ketika hobi lu nggak jadi karir kan. Gitu. Itu pun lu juga harus punya step-step gitu, punya langkah-langkahnya yang real gitu ya, yang bisa lu act dan lu tahu outputnya apa untuk diri lu bahkan orang lain gitu. Karena kita tuh di dunia ini ada hukum sebab akibat kayak gitu. That's why kita harus punya plan kayak gitu. Dan kita udah memperhitungkan juga risknya. Ketika lu udah memperhitungkan risknya gitu ya, dan itu ngerasa lu bisa, maksudnya untuk worth ya, untuk lu lakuin, menurut gua sih go on gitu. Karena gua pun sampai sekarang taking risk itu udah makanan ya sehari-hari gitu. Meski seperti gue bikin tim baru nih Epic, ini gue take a risk betul. Gue habiskan uang gue untuk kesini main judi aja. Iya, cause we'll never know. Asal lu punya plan. Jadi nggak asal gitu masangnya. Kenapa sih lu pilih A? Kenapa sih lu pilih B? Kenapa sih nggak C? Kenapa nggak A? Gitu kan? Lu comparing setiap keputusan yang lu pengen ambil, bahkan dalam hitungan detik. Nantinya lu bisa kayak gitu. Soalnya yang gue bilang, lu nantinya lebih open mind, lebih tahu, oh buat menuju ke sini tuh caranya gini loh, gini loh, kayak gitu. Jadi lu bisa, kemungkinan bisa kesananya itu chance lebih besar. Tapi memang true juga ya, nggak semua orang bisa pasarnya hidup dari passion. Gitu. Nggak semua orang. Tapi gue yakin semua orang pengen hidup dengan passionnya. Luar biasa, ngeri. Obrolan malam ini keren sebenarnya, luar biasa. Outstanding nih kalau kata Anggi juga. Obrolan malam ini banyak banget yang bisa alhamdulillah kalian pelajarin dari sini. In short, Anggi 11 tahun ada di industri ini dengan berbagai rintangan. Dari yang namanya nggak punya kamera hilang, dia nabung dan buta warna dan many other things. Tapi satu yang pasti, dia nggak berhenti buat berkarya. Dia nggak berhenti untuk melanjutkan apa yang dia suka. Dan itu yang menurut gua patut diacungi jempol dan patut kalian tiru, kalian terapkan di kehidupan kalian. Karena gua sangat sering menemukan orang tanya ke gue, Kak ajarin ini, gue mau ini, tapi dengan alasan yang menurut gue, guys, itu bukan sepatutnya lu sebutin karena itu bisa lu ngadekin, lu bisa solve itu gitu. Nggak punya kamera, lu bisa minjem. Lu nggak punya kamera, nggak ada internet, lu bisa nabung. Yes. Atau lu bisa nge-build komunikasi lu agar berteman dengan baik dan akhirnya teman mau bantu support, yes. Yeah, there's so many ways. Asli banget. You got no reason gitu. Yep. You have no reason in this life. Satu-satunya pertanyaan adalah, are you willing to do it? Betul. That's all. Lu mau bayar harganya nggak? Lu mau bayar keringatnya? Lu mau bayar sakit-sakitnya nggak sih? Untuk mencapai passion yang lu pengenin, yang lu harapin. Karena seperti yang juga sampai kepikiran buat berhenti di tahun depan,
gue bisa mengerti itu karena 11 tahun di dunia ini itu bukan waktu yang singkat, itu bukan waktu yang singkat. 11 tahun di dunia ini dan dia akhirnya menemukan satu titik yang membuka mata dia, pengurusan ketemu seniornya Bang Dudung itu. Yes. And we never expected. No one ever expected. Wah, nggak nyangka gue Seto, 70 juta anjing. Gak ada yang nyangka gitu. Tapi Jangan 70 juta, sejuta deh. 2 juta deh, bener. Tapi bersih gitu ya sehari. Wah, gue bersyukur banget cuy. Gue kerja 30 hari berarti berapa? 60 juta. iya. Kalau 2 juta. Iya. Ini 70 juta sehari. Fuck it man. Dan itu real ternyata. Real money. Gua, iya karena gue berpikirnya dari omongan teman-teman gue sebelumnya yang soal ini ya, gue mikirnya imajinasi doang nih kayaknya. Enggak deh, kayaknya nggak ada klien deh yang berani bayar segitu. Enggak ada ya, gue belum beli sampai gue ketemu Bang Dudung. Berkenaan dengan tips yang mengatakan kalian kalau mau terjun, simpelnya ya, kalian kalau mau terjun, apakah kalian siap, apakah kalian mau membayar waktu menunggu 11 tahun, apakah kalian mau membayar keringat dan lain-lain. Sebenarnya itu hal yang memang selayaknya kalian coba kalian terapkan gitu ya. Karena kembali lagi kayak Anggi itu way of life dan bisa jadi way of your life. Who knows? Just try it gitu. Intinya just try it. Don't be afraid kalau kalian muncul pertanyaan, loh tapi kan ntar nyokap gini. Anggi udah ngalamin. Ada caranya. Pasti ada caranya. Anggi udah ngalamin yang namanya tidak direstui direstui orang tua, lalu apa yang dilakukan, semua ada caranya. Every way. Just do it, just chill. Iya benar. Just face it. You will find the way, dan kata Anggi juga nanti kalian akan bisa menganalisa, dan menurut gue kalian bisa ngelakuin analisa itu dari melakukan, dari practice. You can do it just by theory, no. Lu harus ngelakuin itu. Dan ini sih, jangan ragu untuk nyalahin diri lu sendiri ketika lu berpikir yang salah. Lu nantinya itu banyak ngobrol sama diri lu sendiri soal ya apa yang mau diputuskan gitu. Ketika memang lu salah, dia pasti bilang, diri lu yang salahnya itu bilang. Dan akhirnya kita mengerti diri sendiri. Yes, betul. Karena ini yang unik ya, ini unik nyambung sama kebanyakan milenial Gen Z sekarang. Gen Z sekarang itu banyak yang insecure, nggak mengenal diri sendiri. Ngepet, gimana jadi insi ceritanya. Insecure yang kayak iya. Mereka nggak mengenal diri sendiri, mereka nggak tahu mau itu banyak banget. Dan menurut gua obrolan malam ini semoga bisa ngebantu hal itu ya. Ya, tapi satu sih, Win. Sometimes gua ngelihat fenomena ya sekarang. Banyak orang yang tuh kadang merasa dirinya tidak ego padahal sebenarnya ego. At least ego yang tidak diterapkan, maksudnya nggak di perilaku ya. Ini ada di otak atau di mindset ya. Sometimes misal ya, gua mah orang yang ngerasa timeline orang tuh beda-beda, gitu. Jadi ya gue jalanin aja hidup gue sekarang. Misal ya, ini satu case ya, gitu. Terus dia merasa kayak gitu, tiba-tiba ada quotes tweet misalnya Twitter yang bilang seperti itu dan itu di like rame-rame. Relate. Gue ada temen nih, gue bener nih. Iya. Gue merasa di jalan yang benar. Iya. Nah padahal lu boleh aja, gue sah saja lu ngomong kayak gitu. Tapi setelah lu sah yang maksimal. Itu dia men. Iya. Ketika lu usaha yang maksimal terus waktu tidak mengizinkan lu sekarang gitu ya, atau lu disuruh hold, disuruh sabar gitu ya, dites dulu konsistensi lu, ya lu boleh ngomong kayak gitu. Nah ini banyaknya orang tuh sekarang punya pemahaman ini nggak dievaluasi, ini tepat nggak? Setuju banget itu. Gitu. Ini nggak, ini bagus gak sebenarnya? Gue wajar nggak mempunyai paham seperti ini? Nah itu yang gue bilang tadi. Jangan pernah ragu untuk nyalahin diri lu sendiri. Kalau gue orang yang sering mengkoreksi ya,
ya meskipun nggak ada yang sempurna ya di dunia ini, at least we try gitu, membuat kehidupan kita jadi lebih baik, at least dimulai dari kita gitu. Itu dia. Betul. Parah men, karena ya secara simpel aja, lu kena masalah A sama B, lu menjadi A nih ya. Secara manusiawi, lu pasti ketika kena masalah sama B, lu concernnya ke B. Iya. Lu nggak bisa balik nggak pola pikirnya? Kenapa nih gue bisa jadi ada masalah sama A, gue masih B gitu? Apa ada salah ya dari gue? Jadi B jadi seperti itu. Ya, lu bisa nggak berpikir kayak gitu? Dibalik kan? Ya, ini membayangkan. Iya nih, gue kena masalah gini gara-gara si B. Si B sih gini, si B sih. Coba si B gini, coba. No man, you can't control the world. But you can control yourself. Yes, the only one you can control is yourself. No one can. Ya. Gitu. Yeah. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol apapun yang di dunia ini gitu. Apalagi manusia gitu. That's why ketika lu pengen keadaan menjadi lebih baik, dimulailah dari lu dulu. Startnya dari mana? Berpikir lah. Pakailah otak lu gitu. Cobalah belajar kedewasaan, cobalah belajar berpikirnya lebar gitu. Terus mengerucut kayak gitu. Itu modal sih untuk lu survive, mau lu di wirausaha kek, mau lu kerja ke orang kek gitu. Teman gue ya, even kalau kayak gini kan nge-compare seolah-olah wirausaha lebih oke lah ya daripada. No, teman gue itu dia kerja ke orang, dia ngambil 2 perusahaan. Wow. Jadi dia nggak ada waktu libur. Sumpah, gue appreciate. Lu berarti mau ngelimit diri lu sendiri pas lagi muda. Gitu. Even dia kerja ke orang. Jadi setelah dia kerja dari perusahaan satu selesai, dia lanjut ke perusahaan 2. Dan itu hampir almost every day. Serius. Lu mau nggak kayak gitu? Kalau ditanya lu semua mau sukses, iya. Tapi prosesnya jungkir balik 1000 kali, mau nggak? Aduh bang, enggak lah, enggak dah. Iya dah, aduh, gimana ya? Oke deh, gue mau. Pas cobain 10 kali, aduh enggak deh, 1000 kali ya, aduh. Kayak gitu. Ya apalagi sukses orang beda-beda ya. Ya itu tadi, ada yang orang usaha sedikit langsung lancar gitu ya. Ada yang harus berkali-kali baru dapet. Ada yang sesuai gitu, berkali-kali hasilnya juga oke gitu. Ada yang benar susah gitu. Tapi kan semua kuncinya usaha kan. Betul. Gitu. Mau kerja orang kayak mau kerja sendiri kayak mau apa juga gitu. You can choose. Dan satu lagi sih, sayangin sama umur lu. Karena ketika umur lu semakin tua, lu semakin banyak punya keterbatasan. Limit temen lu sedikit, bisa kan? Bisa. Fisik lu berkurang. Mungkin anggota keluarga lu ada yang pass away, I don't know. Gitu. That's why ketika lu menjaga memanfaatkan umur ya, memanfaatkan setiap waktu yang lu spend, nantinya tuh lu terbiasa juga menjaga supporting system lu. Karena nggak mungkin orang bakal growing up tanpa supporting system. No shit. That's why gimana caranya lu memelihara supporting system lu? Keluarga, pacar kayak, atau brondong kayak, tante kayak, supporting system. Anything. Yes. Bodoh amat mau caranya gimana. Ini kan nggak ngomongin survive ya di dunia dan menggapai mimpi kita gitu. Ya kayak gitu. Dan itu nyambung ke obrolan kita tadi tentang respect anything, anytime. Yes. Gue setuju. Di Islam juga sebenarnya ada kan ikhtiar sama tawakal. Ya benar. Tapi kebanyakan orang itu menyalahartikan, oh gue dapatnya gini, tawakal aja lah, kita serahnya. Ikhtiarnya belum maksimal pak. Itu. Bro, ikhtiar tuh. Nah, itu kuncinya Win. Sebenarnya orang tuh ya pada dasarnya kita tuh punya selfishness ya. Tingkat keegoisan di diri orang tuh kan berbeda-beda ya. Tapi masing-masing dari kita tuh punya keegoisan. Cuman kita mau nge-reduce gak? Dalam misalnya dari cara berpikir kayak gitu ya. Kita kan di situ kadang ngerasanya, iya nih gue udah berusaha maksimal. Maksimal versi lu kan. Versi orang lain lu maksimal nggak? Belum tentu. Lu mau nggak comparing? Comparing itu dalam arti lu upgrade maksimal lu kan. Gitu. Kayak teman gue nih yang beberapa gitu yang dekat sama gue gitu. Ngedengar cerita hidup gue gitu ya. Dia sampai nangis anjing. Dia orang timur ya. Dia nangis mewek, bener-bener mewek di belakang gua.
gue ceritain masalah keluarga gue, bisnis gue yang kenapa Beautiful Years 2 film itu gue keluarin gitu. Gue ceritain base story-nya dari mana. Gue ceritain ke dia nangis aja. Dia bilang, gue nggak nyangka teman-teman gue hebat banget, bisa ngadepin masalah-masalah yang belum pernah sama sekali gue hadepin, yang gue nggak kepikiran ketika gue ngadepin yang sih. Orang timur galak, ya kayak gitu deh. Dia tiba-tiba kayak tersentuh aja dari ceritaku. Padahal gue cerita maksudnya nggak mau bikin dia baper, gue cuma sharing aja gitu. Gue karena otak gue penuh, gue pengen sharing gitu kan ke temen gue. Temen gue nangis beneran. Respect anyone, everything, even lu cuman listener gitu. Dia sampai seperti itu. Ya maksud gue, lu maksimal ngerasa capek boleh, wajar lah. Semua orang juga pernah ngerasain capek, ngerasain titik nol. Cuman jangan sampai lu ngerasa lu yang paling tertindas di dunia. No shit. Selalu lihat ke bawah, selalu lihat ke atas gitu. Balance. Ngeliat ke bawah untuk lu bersyukur, ngeliat ke atas untuk upgrade level. Yes, motivasi lu gitu. Oh yang di atas hidupnya nggak sombong nih. Oh ada juga yang di atas yang hidupnya sombong. Ya lu cus, lu mau yang mana? Kayak gitu. Ya balik lagi, kalian mau usaha atau enggak, be the best version of yourself. Don't never give up. Karena capek, semua orang capek, tapi untuk lanjut atau menyerah itu suatu pilihan. Betul. Dan lagi memilih untuk lanjut selama 11 tahun sampai dia menemukan titik terang. So, semoga semua itu membantu. Amin. Kalau kalian merasa ini membantu, silahkan share. Dan karena gue udah tinggal di sini, satu tim sama Anggi, gue timnya Anggi, Epic. Kalian bisa cek di IG-nya, bisa cek di YouTube ada? Harus. Di YouTube juga. Gue bakal bikin konten rutin minimal seminggu sekali, kalau nggak bisa 2 minggu sekali. Yes. Akan berusaha bikin konten, so please subscribe if you want to subscribe. And then pertanyaan terakhir, harapan sama goals lu ke depan apa? Cuman satu sih, Win. Gue pengen bahagiain banyak orang. Udah. Banyak cara. Dari ya gue kayak gini, siapa tahu ada yang ngerasa relate, terus kebantu gitu dalam mencari petunjuk. Gue sangat senang gitu. Terus kalau di Epic gue bisa berkarya gitu, karya gue juga mudah-mudahan inspired ke teman-teman yang nonton gitu ya. Terus secara bisnis juga gue pengen mensejahterakan banyak orang lewat peluang kerja yang gue create gitu. Everything lah, what I do, gue pengen ngebagiin banyak orang. Amazing Epic. Anggi Andriana, Epic. Thank you for coming. Okay. Maaf bila ada salah kata. Semoga kalian suka and see you around. Bye.